tawain ya, kagak. Udah sebelum dia baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, guralang-alang kodok pinggir kali. Jemur biar hilang, lu jangan balik lagi. Coba kalau dipikirin apa hubungannya Bismillah sama kodok pinggir kali. Tapi itu bocah sembuh kagak nangis lagi. Dulu zaman kita susah Pak, mohon maaf. Orang tua kita punya anak banyak, penghasilan kagak seberapa, mau makan kita disedokin. Apa mak kita sayang? Bukan, biar kagak lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Allahyarham Bapak Syafruddin bin Jaisan, wabil khusus istri beliau dan putra putrinya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan para asatidz, Bapak Ustadz Haji Oman, Bapak Ustadz Ibnu Jarir, Ustadz Khalid, dan para asatidz yang lain juga yang kita hormati, wakil kita, orang tua kita yang mulia Bapak Haji Purwanto, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Kebetulan saya nyimpen kontak beliau di WA-nya. Kalau update status tiap hari, betul yang dibilang beliau, bisa 4-5 kali isinya ngaji tahlilan mulu tahlil. Saya kata ini anggota dewan makan berkat mulu. Alhamdulillah Jakarta punya anggota dewan berjiwa santri. Mudah-mudahan apa yang dimaksud dan dihajatkan oleh beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mau orang Depok, nyasar mana. Saya dekatnya sama saudara beliau Bapak Haji Pradi Supriyatna. Dan kalau dipanggil Bang Haji Pradi, saya pulang digagemin. Nggak tahu Bang Haji Purwanto. Kalau pulang dikasih. Bapak Nandiga selaku LMK Kelurahan Ciganjur, Jaga Karsa, mohon maaf. Bapak RT yang saya hormati, hadirin wal hadirat, sadati wa sayyidati wa jumalahi wa banati ayyuhal hudur, majelis takziah yang dimuliakan Allah, terkhusus Bapak Ibu guru dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Min 6 juga sama. 5 tahun yang lalu asal mulu dan ngundang mulu, sekarang udah kagak pernah ngundang lagi. Zaman kepala sekolahnya Bu Khalidah waktu. Ya Mas sekalian yang saya hormati, ini saya masih keder jemaah. Mestinya malam ini saya ada 2 di sini sama di Gandul. Cuman yang di Gandul nggak bisa tergoyahkan. Jam 9 saya kudu nyampe. Saya bilang emang nggak bisa dimundurin, nggak bisa. Proyek hilang atur gue. Kenapa saya milih kemari? Sebenarnya waktu takziah kesini pisang goreng mana? Saya mau udah niat mau hadir, terus dibilangin sama Bang Hasan malam Jumat. Saya bilang insya Allah ya karena ada di Gandul. Lama-lama saya mikir, saya ingat memori beliau, memori kebersamaan bersama Pak Syafruddin. Jadi dulu tahun 2005 saya mulai ngajar di Asifa.
Itu guru laki yang saya kenal Pak Saprudi. Beliau sering bercanda sama saya, bahkan dijuluki dua guru ini di Asipa, Pak Khalil dan Pak Saprudin, adalah dua guru yang paling semereket. Kagak bisa diem. Kegiatan apa aja urusannya dia berdua. Padahal zaman itu, mohon maaf pengaji, guru belum dapat tunjangan apa-apa. Jangankan sertifikasi, in-passing, guru kontrak nggak ada. BKG aja baru ada, bantuan khusus guru. Dan beliau pernah kalau sharing belak-belakan, Bapak gaji di sini berapa, gaji di BIN 6 berapa, masih honorer. Sedih. Gaji guru nggak seberapa, motor aja, motor saya masih ingat, kredit motor 562.000 sebulan. Itu gaji guru di bawah itu. Bukan nggak bersyukur, bukan. Saya ingat perkataan Allah yarham almarhum almarfurlah Kiai Syafi Hazami, Pengawan Jakarta. Dia bilang apa? Kalau kamu jadi guru, kamu nggak akan kaya, tapi kamu dicukupi. Kalau kamu jadi guru, kamu nggak akan kaya, tapi dicukupi. Kira-kira saudara, kalau masalah rezeki, mauan kaya apa dicukupi? Cukup. Beli mobil cukup, ngawinin anak cukup, nyunatin anak cukup, bakal pergi haji cukup. Makanya kalau bensin naik nggak usah ngerewel, yang penting ada waktu beli, duitnya ada, begitu aja. Iya. Daripada bensin kagak naik waktunya beli, duit kagak gablek. Dan alhamdulillah kesabaran beliau, belum diangkat jadi penes itu. Nasibnya cakep, bahkan mohon maaf bisa buka kartu. Dulu yang masuk berani ruangan kepala madrasah Asifah itu zaman Bumalihan. Yang sering mundar mandir tuh saya mau Pak Saprudi, karena komputernya ada di situ. Saya pernah dibilang begini, calon pengganti saya itu 2 Pak. Siapa itu Bu? Kalau enggak Pak Saprudi, Bu Herni Latifah. Jadi Pak Saprudi itu pernah dipromosiin untuk menjadi kepala madrasah di Asifah. Kayaknya pas begitu beliau diambil sama Min 6, ya tinggal saya derek-derek gitu. Dia kata kalau dia sabar dapat berkah jadi penes, nggak apa-apa kagak begitu. Akhirnya saya diangkat bukan jadi PNS, jadi tukang tahlil. Mohon maaf PNS, Anda boleh golongan 3A, 3B, 3C, tapi Anda gaji bulanan. Tapi Anda nggak seperti saya. Emang ada PNS gajian habis isa? Coba kalau kagak ada orang mati, biasanya dari mana operasional? Seminggu bisa 5. Mulai kena, bahkan saya masuk khotib di Masjid Al Mujahidin dulu, belum yang kayak begini masjidnya, lama banget dulu. Itu yang masukin Pak Saprudi waktu itu. Waktu zaman saya belum nikah, masih kecil, masih muda, imut-imut. Itu dulu. Makanya beliau punya jasa banyak, dan saya milih beliau 7 hari daripada saya ngadirin 40 hari. Tinggal pikirin aja tuan rumah bagaimana itu. Jadi MC bilang, Ustaz Khalid katanya Bang Haji Purwanto pengen dengar ceramah. Aduh, malu. Saya mau kampungan.
Tapi gini-gini boleh dilihat, buka YouTube yang pernah masuk Istana Negara saya. Itu nggak masa. Kali doang. Dan mohon maaf saudara, saya jamin saya gini-gini adalah dai Kamtibmas Kota Depok, wakil sekretaris Polresta Kota Depok, dai Kamtibmas. Jadi saya adalah kiai yang tersertifikasi. Cuma tunjangannya doang kagak ada. Gayanya doang itu ada namanya. Gaya doang. Asal lebaran dikirimin beras 5 liter, udah begitu deh. Saudara yang saya hormati, saya nggak mau ceramah, saya mau ngobrol aja. Ada satu hadis Nabi yang saya yakin Bapak Ibu sering dengar. Sering. Apalagi yang dulu sekolah di madrasah pasti pernah disuruh ngapalin sama guru hadisnya. Apa itu? Hadis riwayat Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin." Ibarat bahan makanan, bahannya sama, cuman kalau yang ngolah beda, rasanya beda. Hadis ini udah sering kita dengar di mana-mana, cuman nggak tahu kalau saya nyengolah rasanya kayak apa, saya kagak tahu. Belum diolah pahit juga. Apa kata Nabi? Iza mata apabila mati. Dulu waktu di pesantren ngaji sorof. Sorof itu gandengannya iklal. Fi'il mata yamutu mautan. Ini paling bingungin. Kenapa bingungin? Karena terkadang ain fi'il itu bisa berupa wawu, bisa berupa iya. Mata yamutu bina ajwaf wawi. Lu ngerti nggak ngerti manggutnya biar cepet selesai. Udah lapar nih urusan ini. Ya. Tapi dalam hal lain yang keluar bukan wawu, iya. Contoh, yuhyi wa yumitu. Maka kalau disuruh santri pada waktu itu bikin contoh bina ajwaf wawi, ada yang ngasih contoh mata yamutu, ada yang ngasih contoh yumitu. Dan dua-duanya benar oleh kiai. Mengapa demikian? Ternyata mengandung filsafat, saudara. Apa filsafatnya? Kematian itu nggak bisa diterka. Jujur logika kita, yang mati duluan anak apa bapak? Bapak. Bapak kudunya mah. Tapi kan Allah nggak begitu. Kalau anak duluan mati, bapak belakangan. Cucu sama engkong, matinya duluan kan? Engkongnya menurut akal orang engkong yang udah tua. Tapi kematian nggak begitu, cucunya duluan yang meninggal. Yang sakit sama yang sehat duluan mana? Yang sakit yang mati mah. Tapi kan nggak begitu ayatnya, kullu nafsin za'iqatul. Tiap yang bernyawa pasti mati. Mau sakit dulu ke, mau sehat dulu ke, nggak peduli itu. Nggak ada jaminan orang sakit bakal mati, orang sehat bakal selamat. Dulu kan Bu Ani, istrinya Pak SBY, sampai berobat ke luar negeri. Kemana itu? Singapura. Mahal apa murah? Mati nggak? Mati. Ustadz Arifin Ilham sampai berobat ke Malaysia. Mahal apa murah? Mahal. Ongkosnya gitu berapa duit ke sana? Meninggal nggak? Meninggal. Yang di Singapura mahal, Malaysia mahal, meninggal juga. Apalagi yang pakai BPJS kan? Ya bukan maksudnya begitu, nggak ada jaminan sudah. Ada jaminan. Makanya kadang-kadang ya mutu, kadang-kadang yumi, bisa wow, bisa iya, karena kematian nggak bisa diterka.
Iza mata, apabila mati. Bahasa Arab itu mata ya mati, udah. Nggak kayak bahasa Indonesia. Kenapa? Bangsa luar itu saudara, bangsanya satu, negaranya banyak. Saudi Arabia, ada lagi Uni Emirat, bahasanya sama. Orang luar tuh gitu. Bangsanya satu, negaranya banyak. Kalau kita, negaranya satu, bangsanya banyak. Wah, hebat Indonesia. Iya, kalau orang kata orang Arab mata mati, kalau kita mati ada lagi meninggal. Oh ya kan? Ada lagi meninggal, ada lagi wafat, modal, mampus, apa lagi? Macam-macam, makanya bangga jadi orang Indonesia. Iza mata, apabila mati. Siapa yang mati? Ibnu Adam, anak Adam. In koto'a, putus apanya? Amaluhu, amalnya. Untung Nabi bilang putus amal, bukan putus pahala. Kalau putus pahala, Masya Allah saudara, kagak bisa masuk surga gitu. Kan saya pernah ceramah di masjid main hitung-hitungan. Pernah kan? Coba kalau orang hidup 60 tahun, berapa menit dia hidup? Ayo hitung. Saya mau ngitung, kalau ada orang hidup 60 tahun itu sama dengan dia hidup 31.526.000 menit. Ya coba ada kagak caya gue bilang ini. Kan umur 60 tahun, ada usia belum balik 11 tahun, berarti 60 kurang 11 berapa? 49. Sekarang sholat, jujur sama saya, berapa menit sholat? Ya paling 5 menit, ya kan? 5 menit deh ya. 5 menit kali 5 waktu 25 menit dikali 365 hari setahun dikali 49, hasilnya 447.125 menit. Berapa persentasenya kalau ada orang hidup 60 tahun? Berarti kewajiban sholatnya cuma 447.125 menit. 447.125 menit dikali 100 dibagi 31.526.000 menit, hasilnya 1,4%. Jadi kalau ada orang hidup 60 tahun, nilai sholatnya cuma 1,4, cukup masuk surga? Nggak cukup. Makanya tambahin tahlilan, ngapusin dosa. Kita datang dari rumah bawa dosa, iya Pak ya? Saya datang dari rumah bawa dosa, Pak Haji Purwanto bawa dosa, Ustadz Ibnu Jarin bawa dosa, nyampe sini semua dosa kita diampuni mau. Buntel sama malaikat, bingung malaikat mau buang kemana? Mau dibuang ke kali kagak mau, mau dibuang ke gunung kagak mau, mau dibuang ke hutan kagak mau. Ini malaikat akhirnya balik lagi kemari, gua kasih siapa nih dosa? Akhirnya ada yang belum doa udah pulang duluan, kasih aja. Makanya kalau belum doa jangan pulang. Orang tahlilan kan ada 3 macam. Ada 3 macam orang tahlilan. Pertama, ada yang dapat berkah. Berkah, bukan berkat, berkah. Kedua, ada yang dapat pahala. Yang ketiga, ada yang kagak dapat apa-apa. Orang tahlilan itu 3 model. Yang pertama dapat berkah. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khairin, tambahnya kebaikan. Pulang tahlilan berubah. Sebelum tahlil kita kayu, pulang tahlilan kita jadi pintu. Sebelum tahlil kita kayu, pulang tahlilan jadi lemari. Belum berangkat tahlil berantem mau bini. Daripada ribut mulu lu sama gua tinggal. Emang mau kemana bang? Gua mau tahlilan daripada gua ribut mulu sama lu. Berangkat tahlilan nyampe kemari. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah hati menjadi tenang, pulang. Lihat bini udah tidur kita bangunin. Assalamualaikum. Bang, ngapa? Gua minta maaf. Gua tadi salah. Ini abang jadi kalem begini. Iya gue biar ada bekasnya tahlilan, hati gue udah tenang. Maafin gue ya. Itu ya bang, sama-sama minta maaf. Itu namanya pulang bawa berkah. Ada yang pulang dapat pahala doang. Datang kemari baru duduk blek tidur.
Sampai MC buka Yasin tahlil, sampai yang ceramah dia masih tidur. Begitu orang pulang dibangunin, begitu ditanya pulang tadi siapa yang jadi MC, rawas-rawas namanya. Kagak dapat berkah, dapat pahala doang. Kenapa dapat pahala? Daripada dia kagak pukul lagu di rumah, mendingan dia kemari. Tuh, ada yang pulang tahlil kagak dapat apa-apa. Berkah kagak, pahala kagak. Pulang tahlil lenteng berkah, ditanya sama temen. Dari mana lo tahlilan? Kamu siapa? Juari Pak Saprudin. Lu enak bang, bisa tahlilan mulu, gua mah kagak sempet. Lah, lah gua. Nah, ini kelancopan ini. Pakai lagu gua begitu. Untung putus amal, bukan putus pahala. Ila min salasin, kecuali 3 amal yang tidak putus. Apa itu? Pertama, sodakotin jariyah. Ada yang jimnya dibaca pendek. Sodakotin jariyah, sodakoh yang mengalir. Artinya apa? Selama orang banyak itu manfaatin, itu namanya sodakoh jariyah. Ada bangun masjid, nyumbang semen, semennya nempel, jadi sodakoh jariyah. Nyumbang pasir, pasirnya nempel, sodakoh jariyah. Wakafin tanah, jadi sodakoh jariyah. Kayak bangun madrasah, sedekah jariyah. Ada orang bangun asrama yatim, sedekah, sedekah jariyah. Tuh, bisa banget lo tadi. Giliran gua kagak dikeluarin. Ngomong gua dikeluarin. Oh, banyak yang dingin. Ya, ada yang baca panjang. Nah, sodakotin jariyah. Ada yang mengartikan jimnya panjang tuh artinya sama, sodakoh yang mengalir. Tapi ada ulama yang mengatakan begini artinya, sodakoh jariyah itu sodakoh bangsa tetangga. Karena jarun itu tetangga. Apa maksudnya? Sedekah yang tetangga kita bisa manfaatin. Contoh, kita punya jalanan, punya tanah. Kalau kita bangun bangunan, kita nutupin jalan, itu akhirnya kita sedekain aja buat jalan liwat. Itu namanya jadi sodakoh bangsa tetangga. Kita punya tanaman gede di depan rumah, daunnya banyak, orang liwat ngadem di situ, itu jadi sodakoh jariyah, sodakoh yang dimanfaatin tetangga. Maaf saudara, sebab kalau kita mati nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir, man ikhwanika, siapa saudaramu? Al muslimuna wal muslimatu ikhwani, muslim laki muslim perempuan itu saudara saya. Malaikat itu nggak butuh kata, tapi malaikat butuh fakta. Siapa faktanya? Malaikat nggak nyampe situ pertanyaannya, saudaranya yang dipanggil yaitu tetangga. Sebab agama seseorang lihat daripada tetangganya. Saya pernah namu perumahan, tiba-tiba ada mobil datang, ini, oh iya motor saya ngalingin, mobil masuk, jumbo turun, dan nutup lagi langsung masuk. Saya bilang sama teman saya, tetangga lu itu, iya, agamanya apa dia? Tahu, gue belum pernah lihat di Jumatan sih. Lah kan parah ya. Lah malaikat tanya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Muslimin muslimat saudara saya. Nggak nyampe situ. Malaikat butuh bukti, bukan janji. Ya kan? Siapa saudara lu? Sebutin. Sebutin sama Pak Saprudin, Bang Hasan, Ustaz Walid. Wih, apa malaikat? Sini lu. Apa nanya-nanya? Ini benar Saprudin ngaku-ngaku di saudara lu? Lah bener. Saudara saya ini sering ketemu di masjid, ya berarti pertanyaan dan jawaban nyambung. Kan kalau orang mau dikuburin tuh jenazah mau dibawa dari masjid, Amil kan ngomong Amil ya. Apakah ini jenazah min ahlil khair kan gitu kan ya? Yang tahu khair siapa? Tetangganya. Biar kata saudaranya di Semarang kagak tahu hariannya bagaimana. Kan begitu. Jawab min ahlil khair, khair karena tahu. Tetangganya ini orang baik. Karena tetangga itu saudara paling dekat, makanya ada RT, rukun tetangga. RW emang nggak masuk. Tetangganya.
Malaikat Jibril selalu ketika memberikan wahyu pada Nabi Muhammad, yusini Jibrilu biljar. Selalu malaikat Jibril memberikan wasiat padaku, tetangga, seolah-olah tetangga itu nerima warisan kalau kita mati. Padahal tetangga kagak nerima warisan secara nasab. Tetangga tuh sodakotin jariyah, itu baik. Pertama, yang kedua, ilmun atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaat. Yuntafa'u di sini posisinya jadi sifat. Yang kedua, amal yang tidak putus adalah ilmu, sifatnya ilmu yuntafa'u bihi, yang bisa diambil manfaat. Emang ada ilmu yang nggak bisa diambil manfaat? Ada. Lah bagaimana? Lah gurunya kagak bisa ngajar. Ini contoh, murid ada 30 sekelas, yang paham 25, yang kagak paham 5. Yang salah siapa? Murid. Orang yang 25 paham, yang 5 kagak. Tapi kalau satu kelas murid 30, yang 25 nggak paham, yang paham cuma 5, yang salah siapa? Gurunya. Makanya guru itu salah satu kompetensinya adalah kompetensi sosial, bisa memahami orang. Kan begitu kan? Kalau bahasa kurikulum apa tuh? Degree. Ada ukurannya. Lama-lama kayak seminar lagi nih. Ilmu yuntafa'u bihi. Apa mesti guru juga? Nggak mesti. Ngajar nggak mesti di sekolahan, ngajar nggak mesti di majelis taklim. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata Ali, awas. Ya, ada yang bilang kata Nabi, salah besar. Lihat kitab Adabud Dunya Waddin halaman 51. Tadi saya udah lihat. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takur khamisat fatahlik. Satu sisi ada yang mengatakan uhdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takur khamisat fatahlik. Antara kun sama uhdu lapatnya beda tapi maknanya sama. Jadilah, ini dalam ilmu balaghah namanya bade jinas goirutam. Tuh, jadi kiai banyak tanggung-tanggung bang. Kudu nguasain 9 disiplin ilmu. Mohon maaf, biar pada semangat anak dipondokin. Quran hadis itu nggak bisa ditelan mentah-mentah, pakai 9 disiplin ilmu. Apa itu? Nahwu, shoroh, balaghah, mantek, ulum tafsir, ilmu tafsir, usul fikih, qawaidul fikih, arut, pakai. Sekarang kan banyak banget orang pada dengar ulama viral daripada ulama sakral. Padahal sakralnya ilmu, karomahnya ilmu itu di kiai sakral, bukan di kiai viral. Saya juga bisa kalau gue jadi viral mah, rekam gua. Kemarin aja yang lagi Isra Mi'raj di masjid nonton 200, kagak sampai 1000, dikit amat. Tuh saudara, banyak banget sekarang pakai korban di pala, jenggot 2 dipelintir lagi. Itu kalau dalam ilmu hadis itu namanya min ahlil fara'in, menyerupai Fir'aun. Iya. Udah gitu celana ngatung RCTI, rombongan celana tinggi. Yang lebih parah lagi saudara, maaf loh, daerah Parung ada. Daerah Parung, bapaknya ustadz suka tahlilan kemana-mana, nyekolahin anak, ngedein anak sampai bisa ke Mesir. Kuliah di Mesir, pulang kerjaan bapaknya diacak-acak, dianggap bid'ah semua. Dia kata, lu digedein, dibiayain sekolah dari duit tahlil, pulang dari udah Twitter lu bid'ah-bid'ahin baba lu. Kurang ajar gitu. Itu ini kan budaya kita tahlilan begini. Coba tahlil aja kalau kagak pakai ilmu kagak jadi. Kan tahlil nih ilmunya nih, baca kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Al-Fatihah, awal Baqarah, ayat kursi, istighfar 3 kali, la ilaha illallah 33, kalau nggak 100, sholawat, tasbih, sholawat lagi. Itu ilmunya. Coba kalau tahlil tahu-tahu la ilaha illallah, kulhu belakangan, tak bagaimana? Sama kayak orang bikin gado-gado. Tahu gado-gado kan? Tahu lah. Kita kalau bikin gado-gado kan itu kacang ya. Kacang kita ulek, kita kasih air, kita ulek lagi, ya kan? Terus masukin itu sayuran, baru kita aduk-aduk, habis aduk-aduk kasih kecap, kan begitu kan? Coba kalau bikin gado-gado kecap duluan, kecap aja digulek duluan.
Kayak apa rasanya? Tahlil aja ada ilmunya bang. Tuh. Kita kalau bahas apa-apa, pokoknya kalau kita mah ini udah masuk surganya paling dulu kita mudah. Amin. Amin. Nah, lihat nih orang kita mah dikit-dikit tahlilan, orang mati tahlilan, 40 hari tahlilan, 100 tahlilan, muludan tahlilan, Islamiyah tahlilan, rohan tahlilan. Orang Betawi kagak tahlilan pas lagi orang cerai doang. Emang ada orang cerai pakai ditahlilin? Mari sama-sama kita membaca tahlil atas perceraian anak kita. Ustaz PA. Nah, negara kita landasannya Pancasila. Orang Pancasila itu orang tahlilan. Kenapa begitu? Pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Orang tahlilan la ilaha illallah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Duduknya beradab semua sila. Yang ketiga, persatuan Indonesia, semuanya bersatu. Ada anggota dewan, ada ulama, ada RT, ada LMK, semuanya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tahlil ada yang mimpin, doa ada yang mimpin. Dalam permusyawaratan perwakilan, kita perwakilan dari keluarga, bini anak kita tinggal di rumah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya yang hadir berkatnya sama, kecuali yang ceramah. Ngatasin duluan udah. Unin dapat bihi ilmu yang manfaat. Nah, orang dulu kalau ngasih ilmu nggak pakai dalil tapi ilmu. Apa kata orang dulu? Orang tua kita dulu pernah bilang begini, kalau lu nggak ngerasa punya lu jangan ngambil. Kalau lu nggak ngerasa nanam lu jangan metik. Selamat lu. Ilmu itu nggak pakai asari kuasari kotu fakto idea rumah nggak pakai. Kalau lu kagak punya jangan ngambil. Kalau lu kagak ngerasa nanam jangan metik. Selamat dah lu. Ilmu. Makanya orang dulu mas saudara pituahnya mantap. Kenapa? Dari hatinya yang dikeluarkan ilmunya, ada dari hati yang bersih ilmu dan akhlak. Banyak orang sekarang kan kebalik, banyak orang pinter benernya yang kurang. Orang dulu banyak orang bener pinternya yang jarang. Saya pernah itu kan ngurutin anak saya di Pondok Labu. Assalamualaikum Haji, waalaikumsalam. Ngapa lu Tan? Ini anak saya nangis mulu, sembur apa? Lah sembur aja sendiri. Lah kagak bisa Maji. Ngajinya pinteran lu. Nggak begitu Maji. Kiai ada 4. Ya kiai ada 4 bagaimana? Ada kiai tandur. Ada kiai sembur. Ada kiai catur, ada kiai nutur. Apa ini? Baterainya habis. Baterainya habis. Sedikit lagi berarti. Ini mau lagi. Bagaimana tadi? Bilang aja di kiai ada 4. Pertama ada kiai tandur, kiai nanem. Itu yang ngajarin alif fathah, alif kasroh, alif doma, a, i, u, kiai itu. Guru madrasah, kelas ngajar kelas 1, kelas 2 terus jadi sampai kelas 6 sampai terus SMK itu kiai itu. Kiai itu. Ada yang kedua ada kiai sembur. Ngajar kagak nyembur orang. Iya. Yang ketiga ada kiai catur. Jadi ngajar kagak, nyembur kagak, main politik. Siapa yang main politik? Kayak Said Akhil Siraj, kayak Maruf Amin itu kayak politik. Kitabnya juga beda. Dia mah Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Fiqh Islami Al-Jinai, lain. Kiai tandur mah kita punya jurumiyah, matan takrib tuh. Makanya kiai tandur sama kiai sembur jangan diajak politik, nggak ngerti dia mah. Yang keempat ada kiai nutur. Jadi ngajar kagak, nyembur kagak, politik kagak, kemana-mana bawa proposal masjid mulu. Ya itu. Kalau saya mah maji, saya mah kiai tandur, maji mah kiai sembur. Sembur ini anak saya, tapi lu jangan tawain ya, kagak. Udah sembur dia baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, buralang-alang kodok pinggir kali. Sembur biar hilang, lu jangan balik lagi.
Coba kalau dipikirin apa hubungannya bismillah sama kodok pinggir kali. Tapi itu bocah sembuh kagak nangis lagi. Dulu zaman kita susah pak, mohon maaf. Orang tua kita punya anak banyak, penghasilan kagak seberapa, mau makan kita disendokin. Apa mak kita sayang? Bukan, biar kagak lambak. Ya kan? Biar kebagian semua rata, nambah kagak boleh, mah kagak ada lagi. Sampai ditakut-takutin kalau malam jangan makan. Ya kan? Entar kagak cacingan. Padahal bukan itu, ngimpin kompornya lama. Orang tua kita dulu tuh mau makan dia susah. Kalau lagi ada sakit, ya kalau lagi sakit mata, rumah sakitnya jauh sono ini Bandung. Siapa yang ngobatin? Gua kita sendiri. Lu sakit mata ya toh? Iya, sini. Gua bacain nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep-cakep bol nenek-nenek berak di comberan. Dijilat mata kita sembuh. Lah ngapa bisa sembuh? Yang baca orang bener bukan orang pinter. Sorga tempatnya orang bener bukan tempatnya orang pinter. Tuh. Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu manfaat itu supaya jadi bener. Yang ketiga, nah ini mulai ngaji fikih. Yang ketiga apa? Waladin solihin yad'u lahu. Perhatikan. Anak soleh yang mendoakan ibnu Adam. Berarti yang doain siapa? Anak soleh. Anak kan? Anak kan? Ulangi. Waladin solihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan ibnu Adam. Berarti yang doain siapa? Anak. Bagaimana kalau selain anak? Nah, coba ini kita yang datang semua. Emang anaknya Pak Saprudi? Bukan kan? Tapi doain nggak tadi? Doain. Maka menurut Imam Syafi'i, yang fatwa fikihnya termasuk Asia Tenggara ikut, beliau mengatakan apa? Doa selain anak tidak sampai. Karena hadisnya berbunyi waladin solihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan ibnu Adam. Kalau kata Imam Abu Hanifah, dia mengatakan doa selain anak sampai. Doa selain anak sampai. Karena Imam Abu Hanifah mengambil penjelasan ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna. Lah, kita kan Indonesia mazhabnya Syafi'i ya? Iya. Terus kalau kata Imam Syafi'i doa selain anak kagak sampai, kita bagaimana? Nah, kalau kita fanatik tetap Syafi'i, ada pendapat dari Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah ini santri-santrinya Imam Syafi'i. Apa kata dia? Doa selain anak sampai.